Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Baik. Sehat. Oke. Halo Sobat Otoba Garage, bertemu lagi dengan saya Adit, dengan Om Didi di episode ke-6. Hari ini kita akan bahas mengenai motor sejuta umat dulu, tapi ya ini motor ini banyak ininya pasti nih ceritanya. Pasti. Mau tahu cerita yang lebih lanjut? Jangan kemana-mana, kita ngobrol santai. Halo Sobat Otoba Garage, seperti janji saya tadi pas baru datang ke rumah Om Didi nih, kita akan bahas salah satu motor yang fenomenal di zaman sekarang, karena dulunya ini motor sempat menjadi tren sih di dua tak ya Om Didi ya. Om Didi, gimana nih? Udah siap nih kita kupas tuntas motor racking di belakang? Boleh. Om Didi, ini Ya. pengen tahu nih, ini karena kan motor sebenarnya udah lama ya. Betul. Ini dimilikinya dari tahun berapa sih? Kalau yang ini tuh baru sih, sebenarnya baru setahun yang lalu saya belinya. Oh, belum lama ya? Belum lama. Karena ya nostalgia aja. Nah, zaman dulu waktu masih muda saya pernah punya. Cuman yang tahun-tahunnya masih tahun 80 sampai 90. Yang mana? Yang ini atau yang mana? Bukan, yang sebelumnya. Oh, sebelumnya udah pernah punya? Pernah punya, betul. Oh, cuman kemana motornya? Kok saya Ya. lihatnya cuma satu ya? Yang satu kejual, yang satu dipinjam orang, tapi nggak ngomong. Oh, Ya, dipinjam gitu. orang tapi nggak ngomong. Oke, kita udah tahu lah ya kalau dipinjam orang tapi nggak ngomong. Artinya apa ya? Oke, berarti ini baru kurang lebih setahun ya? Ya, setahun, pas setahun. Beli ini karena pengen nostalgia. Betul. Emang dulu apa sih? Nostalgia apa sih yang bisa diingat dari motor ini? Apa ya? Mungkin ya motor pertama kali saya punya motor itu ya Ereking awalnya. Oh. Waktu dulu. Jadi ya saya kuliah, aktivitas dan lain-lain ya dengan Ereking. Pakai ini Matic kan belum ada nih, zaman Belum, dulu kan belum ada betul. Matic. Makanya saya beli, saya punya Ereking dulu. Pakainya Makanya pas sekarang saya pengen lagi punya Ereking. Ternyata ya Ini ya, ya. walaupun tahunnya agak beda ya. Betul. Ini tahun berapa sih kalau boleh tahu? Sebenarnya ini tahun 2002, cuman listnya saya pakai tahun 2005. Oh, motor tahun 2002. Listnya Betul. pakai tahun 2005. Iya. CC berapa sih, Om? CC-nya itu 135. 135 Iya. 2 tak, 2 tak. 1 silinder ya. Betul, satu silinder. Dan karburator. Betul, dan dia pakai oli samping. Oh, Makanya ini pakai oli masih kan pakai oli 4 tak, samping ya? 2 tak. Karena gitu kan. oh benar, 2 tak masih pakai oli samping. Betul. Dipakai harian atau buat simpenan nih? Ya buat ya kalau hari libur aja sih, makanya nggak tiap hari saya pakai kalau ini. Kalau ini Ya, tapi hari kalau libur. yang buat kerja ya mungkin pakai yang lain. Oh, pakai yang lain ya. Iya. Kenapa nih? Boleh tahu nggak alasannya? Kenapa lu ini nggak lu pakai harian? Apa karena yang kita tahu 2 tak itu kan agak boros. Betul. Kalau ini gimana nih? Itu sebenarnya salah satunya, karena kan saya orang lapangan nih kerjanya, jadi selalu jalan Oh, terus. keluar kantor gitu ya? Betul. Jadi kalau pakai ini ya lumayan juga ngurus kantongnya, mendingan benar. pakai yang motor satu lagi. Nah ini buat misalkan lagi pergi-pergi Sabtu Minggu lah, saya pakai baru ini pakai Ereking gitu. Boros banget nggak sih? Enggak sih sebenarnya, kalau udah biasa ya, menurut saya enggak. Cuman menurut ya kalau diperbandingkan dengan motor-motor lain yang versi 4 tak atau Matic, ya jauh lah, pasti jauh. Lebih irit 4 tak pasti. Betul, 4 tak atau yang Matic pasti. Karena nggak dipakai harian, pernah nggak sih dibawa jauh gitu? Maksudnya paling jauh tuh di mana? Kemana? Ini kebetulan pas saya belinya ngangkat itu saya langsung bawa ke Jogja dengan teman-teman kantor. Kita touring lah istilahnya.
Boleh tahu yang lain pada pakai apa nih? Berarti lu doang yang pakai 2 tak? Betul. Gue doang yang pakai 2 tak, gue Aero King, yang lain pada pakai 4 tak sama Matic. Lebih sering ke pom bensin berarti? Ya begitulah ceritanya. Ini kan sahabat Pertamina juga. Oh, sahabat Pertamina. Betul. Oke, ini sahabat Pertamina. Karena ini paling banyak minum Iya. dibanding motor yang lain gitu ya. Betul. Nah, kan ini terkenalnya apa ya? Dulu tuh buat trek-trekan ya? Ya. Karena dari perform mesin bagus. Betul. Cuman kan enaknya motor ini tuh sebenarnya apa ya? Ringkes lah ya. Kita untuk servis dan lain-lain sebenarnya kalau kita mau belajar bisa sendiri. Kalau motor-motor sekarang kan serba elektrik dan digital lah istilahnya ya. Maintenance-nya juga gampang nggak sih? Gampang, sangat-sangat gampang menurut saya ya. Kalau menurut saya, tapi kalau menurut pribadi orang saya nggak tahu. Iya, mungkin Gitu. kalau ada yang pengalaman beda nih untuk motor-motor racing bisa ntar coba dikasih tahu lah di komen, kali aja nanti punya experience lain gitu ya selain Om Didi. Nah Om Didi, kan katanya udah pernah ke Bawah Jogja nih. Betul. Punya ada kendala nggak selama di Bawah Jogja? Saya angkat beli kurang lebih sebulan jaraknya, langsung kita touring ke Jogja itu. Saya dari sini start subuh sampai sana, kita kebetulan mampir ke Purwokerto kan. Stay dulu di sana, ketemu teman silaturahmi lah. Sampai Jogja, paginya berangkat lagi ke Jogja, itu nggak ada kendala satu pun. Nggak ada Yang ya? namanya mogok, macet atau apalah itu nggak ada. Normal aja ya? Ya posisi berangkat sekarang begini, pulang begini juga. Iya, gitu. maksudnya nggak ada oli bocor. Nggak atau ada. Mati di jalan gitu nggak ada. Ya? Nggak ada. Oli sampingnya itu sebulan berapa? Kalau oli samping mah murah. Kita istilahnya satu botol, kemarin saya bawa ke Jogja itu satu botol. Tapi kan di dalam ini masih ada separuh. Nah itu sebotol itu saya tuang fullin sampai balik Jakarta itu Nggak ada ya? nggak ada isi lagi. Nggak ada isi. Cuman emang saya sediain untuk isi di dalam tangki untuk campurannya aja biar karena kan jalan jauh kan. Oh, jadi selain oli samping di pompanya dia nih, Iya. ada juga lu campur di bensin ya? Betul. Karena ini kan kebetulan ini motor masih benar-benar standar yang olinya masih ada lah istilahnya. Nah, kalau olinya berapa liter? Oli mesin sendiri? Waduh, kalau itunya mungkin 0,8 kali ya. Saya juga Berarti nggak nyampe 1 liter ya? Nggak. Karena udah pakai oli samping juga ya? Iya. Kalau oli mesinnya dia kan nggak kayak motor 4 tak atau Matic ya yang harus berkala. Dia mau pakai 6 bulan atau apa, dia kalau untuk oli mesin itu nggak terlalu harus ganti nggak. Tapi yang penting oli samping jangan telat. Udah itu aja syaratnya. 2 tak kan seperti itu. Berarti bisa kita bilang maintenance per bulannya nggak ikut kayak motor 4 tak gitu Betul. ya? Masih agak ringkes yang lu bilang tadi. Ya, cuman ya bensinnya aja mungkin yang rada oke. Ini kalau bensinnya aja agak boros ya? Iya. Itu aja ya. Ini gue lihat kan standar banget nih. Iya. Ada yang udah pernah lu rubah nggak sih selama Nggak. pembelian lu setahun kemarin ini? Nggak ada. Karena gue suka yang ori aja udah maksudnya Aero King modelnya Original seperti look ini, gitu ya udah seperti ini gitu aja. Jadi nggak ada perubahan apa-apa ya? Nggak ada. Malah pengennya yang lebih ori lagi, cuman sekarang barangnya mahal sama susah sih. Tapi susah juga nggak terlalu sih sebenarnya. Order dealer gimana? Itu Gampang banget kalau mau nyari yang ori ya kita tinggal calling temen atau ya ke toko tak bilang ori pun mereka ada masih banyak nggak sih toko banyak kayak cuman jual harganya gitu ya? emang lumayan juga sekarang sih. Saya juga baru tahu semenjak setahun ini pakai Aero King. Ternyata under dealnya yang ori itu lumayan. Kalau dulu kan nggak terlalu lah. Sekarang ternyata emang ya masih lumayan mahal lah menurut kita ya untuk motor tua kasih under deal dengan harga wah gitu ya lumayan. Cuman kalau orang yang sudah cinta Aero King harga berapapun pasti. Mau berapa aja ditebus ya? Betul. Kalau di dealer yang Mas sendiri masih nyediain nggak sih? Nggak ada, Atau iya. lu nyarinya emang di after sales aftermarketnya lah? Emang dia udah nggak dijual kan sebenarnya udah. Karena udah emang barunya juga betul, udah nggak ada ya. betul. Emang 2 tak emang setahu gue juga udah nggak Iya. produksi sih. Iya. Nggak tahu ya kalau merek lain ya, tapi kalau Yamaha sendiri nggak ada ya. Aero King udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Boleh tahu nggak nih pajaknya berapa nih Om? Kalau pajaknya ini kebetulan kalau saya ini kena 197. 100? 97.000. Oh, nggak nyampe 200.000 sih ya? Nggak nyampe. Nggak nyampe 200.000. Temen saya lebih murah tergantung tahun kan. Temen saya cuma 100 kalau nggak salah. Oh cuma 100? Iya. Oh berarti lebih murah sih ya? Iya. Oke. Nah nih Om, di depan kita sekarang nih, ini ada Rizal sama Molen.
Dicoba dulu. Boleh. Coba silakan dicoba. Saya coba molennya nih ya. Boleh. Kita coba molennya. Wah, coklatnya tuh lumer sih, tebal coklatnya, lumer, pisangnya juga manis. Oke sih, risolnya gimana Om? Ini lumayan juga nih, enak. Ya isinya itu rasa ada ayamnya nih kayaknya. Enak Risol ya? ayam, enak. Risol ayam ya? Enak ya? Ini ada risol, ada molen. Nah, buat kawan-kawan yang mau coba pesen atau nyobain makanan yang kita coba ini, nanti bisa kita taruh nih di sini ya. Bisa dilihat nih IG dan kontaknya. Nanti bisa langsung pesen atau DM pemiliknya. Ini kan motor sekarang udah agak jarang ya. Gue boleh tahu nggak sih, ini waktu lu ngangkat secondnya berapa sih? Ini dulu gue ngangkat 17.500. Menurut lu sepadan nggak dengan barang yang lu dapat waktu itu? Barangnya bagus nggak sih? Ya kondisinya seperti ini sih, nggak ada yang dirubah. Oh, kondisinya mah kayak gini. Memang nyarinya itu sebenarnya yang ya karena ini motor lama, saya pikir kan dapatnya murah ya. Ternyata ya begitu harganya. Fantastis lah. Fantastis. Beraneka ragam dan kita nggak bisa nebak ini harga secondnya segini udah. Nah, nggak waktu bisa. ini kan ngambil kan baru setahun. Boleh tahu nggak pengalaman lu waktu nyari-nyari sebelum lu beli? Ya. Itu ada harga berapa aja sih waktu itu? Paling murah dan paling mahal yang lu dapat waktu itu? Paling murah itu pernah gue temuin 8 juta. Kok paling murah 8 juta? 8 juta. Cuman dengan kondisi ya insya Allah istilahnya, kalau bahasa saya mah. Jadi emang nggak terlalu ini ya, rapi gitu ya? Ya bukan nggak rapi, pasti ada aja yang kurangnya kurang, gitu. ya. Emang kalau ini nggak ada yang kurangnya? Nggak ada, kalau ini semua dari pajak, fresh Hidup? panjang. Setahun, ini kan baru niklat dari tahunnya juga sama. Panjang, terus STNK juga baru, semua baru lah. Dan dari tampilannya semua oke, nyala, dan nggak ada kurang, pajak hidup, ya pokoknya fresh aja. Makanya harganya menurut saya itu udah lumayan oke. Gitu. Selain itu ada yang lebih mahal nggak dari yang harga lu? Banyak. Berapa banyak. sih paling mahal yang lu lihat berapa waktu? Terakhir saya udah coba cari-cari yang tahun 2000-an lah ya. Itu yang warna biru. Itu sekitar 22. 20 ke atas. Teman saya juga jual mintanya sekitar 25-an. Tapi udah lihat barangnya, bagus barang. Bagus ya, lumayan lah. Pokoknya kalau pas selama saya pencarian ranking ini, kalau saya lihat dari harga ya, untuk 15 ke atas itu fresh. Pajak hidup, BPKB ada, ya, Tinggal pakai. betul. Tapi yang 15 ke bawah pasti ada kurang. Motor nyala, mungkin pajak mati setahun atau 10 tahun ke bawah itu BPKB hilang, ya kan? Tinggal Bener, STNK bener. doang. Ya atau pokoknya nggak. STNK-nya ada, Iya, BPKB-nya ada. STNK hilang, BPKB ada. Atau Kayak kebalik gitu ya? Betul. Nggak enggak kawin ya, surat-suratnya. kalau ada misalkan murah juga, mungkin trondol, nggak ada barang-barangnya, jual apa adanya. Nah itu sekitar 10-an lah yang kemarin saya coba nyari ya di tahun kemarin. Saya sempat browsing dan ke lokasinya lihat barang itu ya begitu rata-rata. Segitu rata-ratanya. Betul, Berarti untuk sobat Otobai Garage nih yang punya niat untuk coba nostalgia, mungkin untuk yang kelahiran 80-an nih, ingin coba nostalgia dengan motor R-Racing 2 tak, ya udah siap lah sama harganya. Paling mahal tadi kisaran 20-an. 8 juta ada sih yang murah, cuman ya kondisinya insya Allah sih. Enggak, kalau mahal bukan 20-an. Berapa? Lebih pun ada. Oh ada, Ada. ada lagi men yang 20 men. Lebih 50, 100. Kalau nggak salah, kalau kita browsing kayaknya ada deh. Kalau nggak salah, ya. Kalau nggak salah artis siapa itu kan ada tuh acaranya tuh. Oh gitu ya, coba Iya. ntar kita coba searching ya gitu. Ya. Pokoknya kalau maksud saya itu pencarian berdasarkan apa yang kalau saya lihat udah masuk akal ya udah. Cuman yang 40-50 emang saya udah nggak bakal lihat barangnya. Menurut saya udah nggak Worth it ya? Iya, bener. Buat inilah yang lain lah. Karena ini Iya. ini mendingan nyari yang baru ya, mendingan nyari yang baru gitu ya. Iya. Daripada ya kan selain beli ini kan kita harus izin juga. Kita udah punya istri. Nah, Dia mau izin sama istrinya itu. Ini mau izin sama ini nih, yang punya ini nih gitu. Yang Menteri Keuangan. Menteri lah, Keuangan. istilahnya. Dia yang mengeluarkan, nah kita harus izin ke dia, ya udah terserah. Cuman kalau dia bilang harganya wajar, oke, silakan diambil, maksud dibeli. Kalau nggak wajar, dia pasti kasih option. Kenapa nggak beli motor baru? Kenapa nggak motor yang new gitu segala macem lah. Ya saya balik lagi, saya suka. Tapi setelah ngeliat barangnya gimana? Ya saya suka. Makanya saya kebetulan tuh nyari dari pagi. Saya terakhirnya saya udah hampir nyerah itu loh.
di hari Minggu karena besok harus kerja lagi kan saya nyari Sabtu Minggu terus tuh. Pas di hari Minggu saya nyari sendiri, itu saya ngelihat 4 motor. Saya ke daerah Cengkareng dulu, ada 2 motor warna biru juga yang saya incar, terus ke daerah Joglo sama ini terakhir. Nah, itu ketiga motor itu saya nyari alamat dan bla bla bla. Itu sampai sore jam 3 saya inget banget. Saya udah lihat barang, harga saya nggak bisa turun, harganya dia minta 22 yang biru. Turun-turun dia bakal ngasih 20. Cuman saya belum serap karena pas saya cek bagian bawah itu ada ya biasa lah oli. Ya namanya motor juga udah tahun lama ya. Kita bener-bener sobat Auto by Garage tuh kalau kita punya motor ini memang kita harus teliti banget ya. Betul. Ini jadinya nih ada historinya juga, ada sejarahnya. Waduh, ini apa nih? Saya nyari ini nih. Dari yang tadi saya dapat 3 motor, yang 1 motor itu nggak ada, kebetulan udah sold out. 3 motor. Nah, saya pulang tuh jam 3, inget banget asar saya duduk di sini nih. Saya bilang capek, saya bilang kan, udah nyari nggak dapet. Ada kalau barang murah, cuman saya nggak mau, saya maunya oke mahal, tapi saya nggak mau ngapa-ngapain. Kualitasnya bagus ya. ya. Akhirnya pas lagi browsing di OLX, saya cari, ini ada nih deket. Saya telepon, barangnya ada nggak? Ada di sini gitu, di daerah Rempoa. Ya udah saya meluncur ke sana, saya lihat barang langsung blek, di hati langsung tenang. Ces. Berarti harga berapa tadi? Harganya 18,5 awalnya. 18,5, keadaannya kayak gini ya puas ya. Puas, tapi saya tawar, akhirnya saya nego juga kan, namanya jual beli kan pasti ada penawaran. Saya coba gertak aja lah istilahnya, udah deh biar jadi. Saya nawar 15, nggak dikasih. Akhirnya ya udah biar jadi. Bapak turun, saya naik, saya bilang. Dia tetap kekeh paling turun berapa lah istilahnya. Karena dia baru pajak kebetulan di bulan 10. Iya. Bulan Oktober itu saya beli. Nah, akhirnya deal-dealnya di 17,5, jadi turun 1 juta sama dia. Ya karena saya udah serak, ya udah saya langsung bawa pulang. 17,5 berarti dealnya dengan harga 17,5 tapi ya. Surat komplit, pajak. Iya, surat komplit. Motor juga siap pakai. Siap Seperti jalan yang tadi cerita dibawa ya. ke Jogja. Langsung saya bawa ke Jogja kebetulan. Oh, nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada masalah. Enak pokoknya. Nah, kesimpulannya gini. Dengan motor harga 17,5, 2 tak, udah puas belum sih? Motor nostalgia lu tersalurkan atau wah gue dapet nih nostalgianya gitu. Rasa keinginan punyanya udah puas. Cuman rasa ingin untuk merubah dan lain-lain, nah itu tuh yang kadang bentrok sama diri kita. Kadang mungkin kita mau ganti nih, pengen kita kasih list yang variasi nih. Cuman terbalik orinya kagak kena, ya kan nggak dapet. Cuman lagi pengen, saya pikir ya udahlah. Saya pikir nantinya sih bakalan ada perubahan nantinya kalau ada rezeki juga. Kalau ada rezeki sekali lagi, kalau ada rezeki apapun motornya harus ada ininya. Iya betul. Gitu. Ya mungkin kita bahas ya santai sih Om ya. Mungkin pemakaian sehari-hari dengan kendala-kendalanya. Mungkin di situ dulu Om Didi pembahasan kita nih. Terima kasih nih udah direpotin nih. Oke. Ya, udah ngejelasin motornya kayak gimana, motor keren sih menurut saya. Oke, Sobat Auto by Garage. Sampai di sini dulu episode ke-6. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, share, dan like untuk video ini. Bye.